Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hero Pafikno SSMA selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya di sini Nuria Siti Hopipa dengan NPM 160321106 Farmasi kelas C yang akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul analisis kadar vitamin C pada buah jeruk nipis situs Auranifolia lokal dan impor di daerah Bandung dengan metode spektrofotometri UV vis. Selanjutnya di sini ada topik pembahasan. Yang ke-1 ada pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga ada hasil pembahasan, yang keempat ada kesimpulan dan saran, yang kelima ada penutup. Yang ke-1 ada pendahuluan terlebih dahulu. Latar belakangnya, vitamin C merupakan salah satu vitamin yang diperlukan oleh tubuh dan berfungsi untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Bila dalam tubuh kebutuhan vitamin C dan mineral mencukupi, maka segala jenis penyakit dapat dicegah. Sumber vitamin C yang baik adalah buah dan sayuran. Beberapa faktor yang mempengaruhi kandungan vitamin C pada buah dan sayuran antara lain varietas, tingkat keasaman, lama penyimpanan, dan musim. Jeruk merupakan salah satu komoditi buah-buahan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Beberapa manfaat buah jeruk diantaranya adalah sebagai buah segar atau makanan olahan, di mana mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi. Tingginya kadar vitamin C pada buah jeruk memungkinkan buah jeruk dikonsumsi sebagai pencegah maupun penyembuh penyakit influenza. Beberapa metode yang dikembangkan untuk penetapan kadar vitamin C ini antara lain adalah spektrofotometri yang menggunakan 3 untuk penetapan kadar campuran dengan spektrum yang tumpang tindih tanpa pemisahan terlebih dahulu karena perangkat lunaknya mudah digunakan untuk instrumentasi analisis mikrokomputer. Spektrofotometri banyak digunakan di berbagai bidang analisis kimia terutama pada farmasi. Rumusan masalahnya, yang ke-1 ada berapa kadar kandungan vitamin C yang terdapat pada buah jeruk nipis. Yang kedua, berapa perbedaan signifikan dari kadar vitamin C pada jeruk nipis. Yang ketiga, pengujian apa yang dilakukan untuk menentukan kadar kandungan vitamin C terhadap buah jeruk nipis. Tujuan penelitiannya, 1. Melakukan analisa kadar vitamin C yang terdapat pada buah jeruk nipis lokal dan impor. Yang kedua, melakukan pengujian perbedaan terhadap kadar vitamin C buah jeruk nipis lokal dan impor. Yang ketiga, melakukan pengujian menggunakan metode spektrofotometri. Manfaat penelitiannya, yang ke-1 untuk mengetahui kadar kandungan vitamin C pada buah jeruk nipis lokal dan impor. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan kadar kandungan vitamin C pada buah jeruk nipis lokal dan impor. Yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja menggunakan spektrofotometri agar pengujian berjalan dengan hasil yang valid. Yang kedua adalah landasan teori. Yang ke-1 ada jeruk nipis situs Auranifolia yang memiliki klasifikasi sebagai berikut. Ada kingdom pantai, subkingdomnya Trachebionta, subdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Dicotyledon, bangsanya Rutales, sukunya Rutaceae, marganya Citrus, jenisnya yaitu Citrus Auranifolia. Kandungan kimia dan manfaatnya, jeruk nipis digunakan sebagai obat herbal karena terdapat senyawa kimia yang bersifat antimikroba yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, fenol, dan saponin. Selain itu, terdapat senyawa kimia pada akar, batang, daun, dan kulit buahnya yang disertai oleh mineral, vitamin C, dan minyak asiri. Untuk alih perasan buah jeruk nipis, ini bisa digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri secara efektif. Vitamin C atau nama lainnya asam ascorbat ini adalah vitamin C yang bisa larut dalam air. Vitamin C juga bekerja sebagai koenzim pada saat keadaan tertentu termasuk ke dalam reduktor dan antioksidan. Antioksidan ini terdapat pada vitamin C mampu untuk menjaga kesehatan sel dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh dan bisa mencegah masuknya radikal bebas. Manfaat dan sumber vitamin C ini, vitamin C bermanfaat untuk membantu kelancaran penyerapan zat gizi dan proses metabolisme tubuh. Rumus kimia,
Rumus kimianya mempunyai berat molekul 178 dengan rumus molekul C6H6O6. Dosis penggunaan vitamin C dikonsumsi dari usia 0 bulan sampai dewasa. Untuk konsumsi dosis per harinya dapat dilihat dari kurang dari 6 bulan dosisnya 30 mg, 6 bulan sampai 1 tahun diperlukan 35 mg dosis, 1 sampai 3 tahun diperlukan 15 mg dengan maksimal 400 mg per hari dosis. 4 sampai 8 tahun diperlukan 25 mg dengan maksimal 650 mg per hari. 9 sampai 13 tahun diperlukan 45 mg dengan maksimal 1200 mg per hari. 14 sampai 18 tahun maksimal 1800 mg per hari. Dewasa maksimal 2000 mg per hari. Untuk spektrofotometri VIVIS sendiri termasuk ke dalam penyerapan sinar tampak atau ultraviolet oleh suatu molekul yang dapat menyebabkan eksitasi elektron di dalam molekul tersebut dari tingkat tinggi energi dasar ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Komponennya ada 5, yaitu yang ke-1 ada sumber radiasi, yang kedua manufaktur, yang ketiga sampel, yang keempat detektor, dan yang kelima ada recorder. Yang ketiga di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitiannya, yang ke-1 ada preparasi sampel buah jeruk nipis yang segar, diambil sampelnya dari segi lokal maupun impor. Kemudian setelah dihaluskan menggunakan mortir dan ditambahkan Aquades AD 10 ml secukupnya, dan kemudian disaring menggunakan saring dan dimasukkan ke dalam labutaka dengan ditambahkan lagi Aquades AD 50 ml sampai terbatas. Selanjutnya ditunggu sampai 15 menit agar dapat melihat hasil jenis setelah disentrifugasi. Akan tetapi agar dapat melihat hasil yang lebih jernih lagi, dilanjutkan dengan uji kualitatif. Yang kedua di sini ada analisa kualitatif yang bertujuan untuk melihat apakah benar-benar adanya kadar vitamin C dalam sampel, dan di sini kita menggunakan uji sampelnya menggunakan iodium agar dapat melihat perubahan warna yang lebih signifikan. Di sini kita menggunakan perbandingnya iodium dengan FeCl. Untuk iodium menghasilkan warna hilang dan menghasilkan positif pada jeruk nipis lokal maupun jeruk nipis impornya. Pada perbandingan yang menggunakan sampel FeCl 3, ternyata hasilnya kuning pekat, dan untuk hasilnya ternyata tanda positif sama maupun jeruk nipis lokal maupun jeruk nipis impornya. Di sini yang ketiga ada penetapan kadar vitamin C sampel buah jeruk nipis lokal dan impor. Berdasarkan metode spektrofotometri VIVIS, kadar vitamin C yang dihasilkan dari sampel jeruk nipis dapat dilihat dari uji tabel yang menggunakan regresi linear kurva baku vitamin C. Dan di sini dapat dilihat dari diagramnya, ternyata setelah kita dihasilkan konsentrasi dan absorbansinya menghasilkan linear Y sama dengan 0,0184 X ditambah 0,2353. Di sini dapat dilihat tabel kadar vitamin C pada sampelnya. Ternyata untuk sampel buah jeruk nipis yang menggunakan perbandingan replikasi 3 kali dan ternyata menghasilkan rata-rata kadar vitamin C 42,24% BB. Dan untuk sampel buah jeruk nipis impor yang menggunakan sama replikasinya 3 kali, ternyata menghasilkan rata-rata kadar vitamin C-nya 31,86% per BB. Pembahasan. Vitamin C atau asam askorbat merupakan bahan farmasi yang banyak dikonsumsi sebagai antioksidan. Asam askorbat ini dalam sediaan farmasi dapat ditentukan dengan metode titrasi iodiometri atau spektrofotometri ultraviolet pada panjang gelombang 265 nm.
Vitamin C berisiko sangat sensitif terhadap pengaruh luar yang menyebabkan kerusakan seperti suhu, oksigen, enzim, kadar air, dan katalisator logam. Pengamatan pada uji menggunakan spektrofotometri termasuk pada metode analisis untuk penelitian untuk memerlukan ketelitian yang tinggi dan sangat baik untuk menentukan kadar. Pada penggunaan metode spektrofotometri dapat terjadi kesalahgunaan pengukuran yang diakibatkan oleh beberapa sebab, diantaranya yaitu kurang bersihnya kupet, adanya gelombang gas pada lintasan optik, adanya human error, ataupun sampel yang kurang bersih. Yang keempat, ada kesimpulan yang saran. Untuk kesimpulan, buah jeruk nipis mengandung vitamin C 42,24% BB dan buah jeruk nipis impor mengandung vitamin C 31,86% BB dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar vitamin C buah jeruk nipis lokal dengan kadar vitamin C buah jeruk nipis impor. Untuk sarannya, di sini yang ke-1, perlu dilakukan penetapan kadar vitamin C pada buah jeruk nipis lokal maupun impor di daerah yang berbeda sebagai pembanding. Yang kedua, melakukan penetapan kadar vitamin C pada buah jeruk nipis lokal maupun impor menggunakan metode lain seperti metode kromatografi cair kinerja tinggi KCKT atau menggunakan pelarut yang berbeda. Yang terakhir, ada penutupan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.